Balik lagi tentang kohabitasi dengan nikah siri. Artinya saya butuh justifikasi dari Bu Evi, orang yang nikah siri itu dihukum apa enggak secara pidana. Bagaimana? Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke Clickers, balik lagi dengan saya, dosen Genzi, Febrian Rizky Pratama. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Narotama. Hari ini saya didampingi oleh Dr. Erma Zahronur, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Bu Evi Retnowulan, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Magister Hukum kayak gitu ya, Bu Evi. Oke, hari ini tema kita itu dilematis antara nikah siri dengan kohabitasi. Oke, sebelum kita mulai Clickers, saya mau menginfokan dulu bahwa kalau ada pertanyaan dari Clickers bisa langsung sampaikan di live TikTok kita, di chat TikTok kita, dan di WA kita di 0822 9797 1005. Nah, kalau banyak pertanyaan kita sedia untuk menjawabnya. Bisa langsung disampaikan aja. Oke. Hari ini masalah nikah siri dengan kohabitasi ini sesuatu yang baru ya dalam KUHP kita, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana ada konsep baru yang namanya kohabitasi. Nah, kohabitasi ini sangat dilema, bagaimana konsepnya, bagaimana dikemas seperti apa, karena pengaruhnya terhadap ikatan perkawinan. Itu dulu ya, ibu-ibu narasumber ya. Oke, yang pertama dulu saya pengen tanya ke Bu Evi dulu, karena beliau merupakan ahli hukum pidana di Universitas Narotama. Oke Bu Evi, konsep dasar kohabitasi itu seperti apa Bu Evi? Ya, kalau berdasarkan pasal 412 ya. 412 KUHP 1 2023 ini kan sudah berlaku ya. 2 Januari. Nah, itu konsepnya setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri. Oke. Nah, ini konsepnya seperti itu. Jadi itu dipidana ancaman maksimalnya 6 bulan. Oke. Atau denda kategori 2. Kategori 2 itu 10 juta ya. Oh, artinya kalau ada orang yang hidup bersama akan dipidana. Iya, gitu. Ya hidup bersama tapi sebagai, bukan hidup bersama. Kalau hidup bersama saja sebagai teman, enggak ada masalah. Ini kan pasal yang terkait dengan sebagai suami istri. Oh, sebagai suami istri. Iya. Oke, kita melihat standar orang sebagai di suami luar istri. perkawinan. Oke, di luar perkawinan. Berarti hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Oke. Kan konsep sebagai suami istri di luar perkawinan seperti apa standarnya yang dikatakan bahwa oh ini saya hidup bersama, oh ini di luar perkawinan, itu bagaimana Bu Evi? Ini kalau konsep sebagai suami istri kalau di dalam KUHP ini tidak dijelaskan ya, kemungkinan bisa mengarah ke undang-undang perkawinan ya, dengan penafsiran sistematis di undang-undang perkawinan. Nah, kalau berdasarkan undang-undang perkawinan, nah nanti saya bisa langsung ke pakarnya ya, Bu Dr. Erma, bagaimana? Karena kalau menurut saya di KUHP ini kabur ya. Kabur. Iya, karena pasalnya karena sebagai suami istri itu kalau memang iya, kenapa tidak didetailkan, dijelaskan supaya ada kepastian hukumnya. Kalau terus batasan tinggal serumah ini berapa lama? Oke. Ada beberapa ini ya, saya baca-baca itu kalau menurut doktrin itu 30 hari. Doktrin itu bisa, atau bukan doktrin ya, putusan MA itu acuannya karena misalnya nih kalau tinggal serumah 30 hari atau menetap. Nah, tapi entah ya itu karena tidak dijelaskan secara detail di sini. Nah, jadi tinggal serumah di luar perkawinan. Nah, ini menariknya juga di luar perkawinan. Iya. Nah, di luar perkawinan ini apakah nikah siri juga bisa dikatakan kohabitasi? Oke. Nikah siri yang mungkin, kalau nikah siri itu kan ada yang mungkin tidak bermasalah ya, single sama single melakukan nikah siri dikarenakan mungkin ada alasan tersendiri lah. Iya kan, tidak bermasalah. Beda kalau misalnya nikah siri dia single dengan, misalnya single dengan yang sudah bersuami, tidak nikah siri tidak izin. Oke. Nah, itu yang bermasalah seperti itu. Nah,
ini kan apakah sama diberlakukan sama atau bagaimana ini? Oke. Karena di sini tidak jelas, hanya seperti itu saja. Oke, berarti pasal ini KUP masih sedikit butuh penafsiran ya. Iya. Karena ada seperti itu. sesuatu yang kabur. Oke, Betul. saya balik ke Bu Dr. Erma. Oke, konsep perkawinan itu seperti apa sih, Bu Dr. Erma, kalau kita melihat undang-undang perkawinan itu? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti di antara mereka itu ada perjanjian, ada kesepakatan. Oh, ada kesepakatan justru ya. Nah, kesepakatan itu dibuktikan dengan apa? Kan gitu. Oke. Nah, buktinya itu harus betul-betul kalau kita dari kacamata hukum harus betul-betul otentik. Jadi saya sebagai istrinya si A sebagai suami saya itu apa buktinya, kan begitu. Oke. Emang sih dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi 5 rukun. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, selesai, sah. Tapi perlu ditekankan dalam mindset kita bahwa negara kita itu bukan negara Islam. Oke. Negara kita adalah negara hukum, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatat. Oke. Lebih lanjut lagi di dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 7, perkawinan itu harus dicatatkan menurut kepercayaannya, menurut agamanya. Saya kira yang punya nikah siri hanya agama Islam, agama yang lain tidak ada. Jadi ini mesti mengarahnya ke mengarah agama Islam. Karena siri kan gitu. Meskipun memenuhi 5 dari rukun Islam itu akan tetapi bukan rukun Islam, rukun nikah. Akan tetapi sahkah perkawinan itu di mata masyarakat hukum? Gitu kan gitu. Bukan di masyarakat umum tapi di masyarakat hukum. Karena tadi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, terus kemudian pasal 5, pasal 7 KHI yang menyatakan wajib dicatatkan. Karena negara kita negara hukum, kita mengacu pada 3 pasal itu. Berarti mereka yang tidak dicatatkan perkawinannya dianggap tidak sah menurut negara. Oke, clickers. Kalau ada yang masih nonton di luar nih, mohon join ya, masuk. Gak usah malu, gak usah takut untuk masuk ya. Jangan nonton dari luar aja, tapi nonton langsung dari dalam, masuk ke TikTok kita. Oke, kalau ada pertanyaan clickers, tetap saya harus ingatkan kepada clickers. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom chat kita atau melalui WA kita di 0822 9797 1005 clickers. Oke, clickers, ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke, saya lanjut lagi ke Bu Dr. Erma. Berarti kalau orang yang tidak dicatatkan artinya nikahnya itu tidak sah ya secara negara. Tapi kalau secara agama bagaimana? Kalau secara agama memang mereka dianggap sudah sah sebagai suami istri setelah memenuhi 5 rukun nikah tersebut. Oke. Akan tetapi kalau kita dari kacamata wanita, sebenarnya ini tuh merendahkan harga diri seorang wanita. Oke. Karena begitu sewaktu-waktu ditinggal dan suaminya nggak datang, itu dianggap sudah talak. Oh, seperti itu ya. Kalau dia nikah siri nih. Betul. Oke, nikah yang agama maksudnya ya. Iya. Oke, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Evi mengenai kohabitasi tadi, apakah nikah yang sah secara agama, apakah nikah secara hukum? Menurut Bu Dr. Erma. Kalau kohabitasi seperti yang dibacakan Bu Evi tadi, kalau kita mau menafsirkan, itu penafsiran secara ini. Kalau secara hukum mereka bukan tidak sah sebagai suami istri. Oke. Karena kalau mereka sah sebagai suami istri, sekarang memang orang-orang melakukan nikah siri itu ada buktinya. Oh gitu. Ada sekarang ada foto dan mereka sudah menyediakan surat meskipun hanya 1 lembar seperti akte nikah di catatan sipil. Akan tetapi mereka kan tidak dicatatkan di lembaga pencatat nikah yang resmi menurut negara. Jadi kalau saya menyikapi ini ada akte otentik dan akte di bawah tangan.
Oke. Kalau yang sah menurut negara itu akte otentik, kalau nikah siri itu akte di bawah tangan, yang sewaktu-waktu bisa dipungkiri oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Karena pasal 1 mengatakan ikatan berarti kan perjanjian. Oke. Berarti kalau kita mengsistemasi antara undang-undang perkawinan dengan kitab undang-undang hukum pidana, yang dimaksud berarti adalah nikah yang seharusnya diakui oleh negara. Betul. Oke, saya pengen tahu nih. Sebelum kita bahas banyak tentang kohabitasi, Bu Evi, latar belakang ada kohabitasi itu apa sih, Bu Evi? Kan pasti banyak pertanyaan. Kenapa sih ada pasal itu? Menurut Bu Evi kenapa Nah, ini adanya karena pasal kan kohabitasi? ini kan kaitannya ke moral ya. Oke. Ini ya kan moral. Jadi kalau saya baca di penjelasan ya, ini pembentukannya ini juga cukup polemik juga ya kan, karena ada 9 anggota DPR itu 5 yang tidak setuju, 4 yang setuju. Oke. Pasal ini karena ini kan ranah privat ya. Oh iya betul. Iya kan, ranah privat dan kaitannya ke moral. Dan yang utama adalah kalau tindak pidana ini kan ada korban secara langsung, sedangkan kalau kohabitasi korbannya tidak ada. Misalnya pemerkosaan ada korbannya secara langsung, pembunuhan ada. Ini korbannya secara langsung tidak ada. Oke. Karena kan pasti kan kohabitasi berdasarkan mau sama mau ya dia Oh, gitu. ini iya kan? Tapi Oke. tapi bisa juga ya kemungkinan kalau misalnya ada pemaksaan atau apa itu lain ya, itu lain. Cuman di sini korban langsungnya ketika melakukan tinggal serumah sebagai suami istri ini kan tidak ada pemaksaan. Oke. Ya kan, anggap saja umumnya lah ya kan, umumnya kohabitasi. Lah ini kan kalau menurut saya menarik karena korbannya siapa? Oke. Korban langsungnya siapa? Oke. Karena ini delik aduan pun juga di sini yang mengadukan, yang berhak mengadukan adalah bisa orang tua, anak atau pasangan. Oke. Nah ini kan jadi bisa terkait dengan misalnya nih politik, karena anaknya umur berapapun, kan misalnya ya dia umur anggap saja udah dewasa, udah matang umur 35, tapi terus orang tuanya nggak suka dengan misalnya pasangan dia, akhirnya bisa mengadukan. Oke. Jadi menurut saya ini kok apa ya bisa dimainkan dengan politik. Anaknya misalnya nggak suka dilapor, kalau suka ya udah nggak usah diadukan ya ada masalah. Oke. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya kabur dan kok saya juga kurang ini ya kan kurang harusnya lebih kalau memang mengatur tindak pidana, kenapa nggak didetailkan sekaligus? Oh gitu. Iya, maksudnya supaya ada kepastian hukumnya. Iya betul. Iya kan, kalau kayak gini kan jadi bisa nanti dalam proses untuk penegakannya pun juga jadi satu misalnya, oh ini orang tua, bagaimana kalau misalnya tidak punya anak, tidak punya orang tua, nah berarti dia karena tidak ada yang mempunyai hak untuk mengadu, atau dia single sama single gak otomatis tidak punya pasangan, berarti bisa melakukan kohabitasi. Oh, karena gitu. yang berhak mengadukan adalah itu. Oke. Saya banyak pertanyaan untuk Bu Evi sebenarnya, tapi ini ada yang tanya dulu nih dari TikTok kita. Oke, dari cewek Capri. Waduh, ini pakai bintang ya. Oke. Bu Dr. Erma izin tanya, apa perbedaan mendasar dari sisi perlindungan negara antara pasangan yang menikah siri dengan pasangan yang melakukan kohabitasi tanpa ikatan agama sama sekali? Wah, bagaimana menurut Bu Dr. Erma? Kalau dari sisi kohabitasi nanti mungkin Bu Evi yang menjawab ya, karena itu bukan keahlian saya. Jadi kalau saya mengatakan, saya hanya membahas masalah nikah siri sama nikah yang resmi. Jadi kalau nikah resmi sah menurut negara ini ya yang saya tekankan, itu di situ dikatakan semua bahwa perceraian itu dianggap sah apabila talak itu sudah dijatuhkan di depan hakim. Baru bisa si istri itu untuk melakukan pernikahan selanjutnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang nikah siri? Apabila sewaktu-waktu suaminya tidak hadir dalam rentang waktu yang lama, apakah mereka masih terikat dalam perkawinan? Dari sisi hukum Islam,
di sini dianggap sebelum si suami itu menjatuhkan talak, baik talak 1, 2, apalagi talak 3, maka perkawinan itu masih tetap melekat. Dan si wanita itu tidak bisa nikah lagi dengan pria lain. Nah, ini loh yang saya maksud tadi, kenapa ini merendahkan kita diajak nikah siri. Risikonya itu berat untuk wanita, bukan untuk pria. Karena pria gampang aja. Meskipun sekarang nikah siri dengan sini, nanti siang nikah siri dengan sana, sorenya nikah siri dengan yang lain, sehari 7 kali pun nggak masalah. Waduh. Asal 4 kan batasan dalam Al-Quran. Jadi 1 dicerai nikah yang sana, 1 dicerai nikah yang sana. Tapi bagaimana dengan nasib wanitanya? Apakah dalam kohabitasi kemudian dia statusnya sebagai kumpul kebo ya, kalau orang kita kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul kuda gitu ya. Nah, posisinya akan dinyatakan seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang itu butuh bukti kan gitu. Iya, Buktinya dari mana? Dari catatan. Siapa yang mencatat? KUA. Kalau itu orang Islam. Tadi saya tekankan ini nikah siri itu pasti Muslim karena tidak ada agama lain yang melakukan nikah siri gitu. Jadi tadi sudah disampaikan awal-awal Pak oleh Bu Evi, kohabitasi ini nggak ada batasannya. Apakah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokoknya asal mereka itu satu rumah. Nah bagaimana kemudian dengan pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini akan jadi meranah ke harta kekayaan perkawinan. Ya kan? Nanti akan meranah ke harta bersama. Nanti si istri siri suatu saat ini akan bermasalah dengan istri sah menurut undang-undang. Kenapa? Karena haknya mereka terdolimi. Mereka boleh melakukan gugatan perdata loh. Dalam PKDRT ini juga psikis kalau memang suaminya itu sudah punya istri sebelumnya. Dan perkawinan sebenarnya tidak sah tanpa persetujuan dari istri pertama. Tapi dalam hukum Islam memang nggak perlu persetujuan. Jadi untuk nikah kedua, ketiga, dan selanjutnya itu nggak perlu persetujuan dari istri yang terdahulu. Akan tetapi ada beberapa ulama mengatakan kira-kira manfaatnya lebih banyak atau mudaratnya lebih banyak. Nah, meskipun ini nanti pertanggungjawabannya di akhirat akan dihisab di akhirat, akan tetapi dari segi dunia aja bisa dilihat kira-kira tersakiti tidak si istri pertama itu kalau punya istri. Nah, bagaimana tadi katanya Bu Evi kalau misalnya sama-sama sendiri, single sama single melakukan nikah siri, kemudian mereka hidup bersama, apakah itu masuk kohabitasi? Ya. Masuk kohabitasi, dan saya sarankan jangan dilakukan meskipun sama-sama single. Seperti tadi saya sampaikan, karena itu merendahkan, betul-betul merendahkan harkat dan martabat perempuan. Oke gitu ya. Jawaban dari Bu Dr. Erma. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Kami selalu sedia menjawab segala pertanyaan Clickers ya. Bisa langsung di kolom chat atau di WA Klik FM itu di 0822 9797 1005. Oke, jangan sungkan untuk bertanya. Yang masih di luar silahkan join biar nggak penasaran lagi bagaimana sih konsep kohabitasi dengan nikah siri. Oke, saya mau tanya ke Bu Evi, kan tadi saya udah mendengarkan nih banyak mendapatkan point of view dari nikah siri itu seperti apa, nikah secara negara itu seperti, artinya kalau kita menikah secara dicatatkan oleh negara artinya itu sah secara negara. Oke. Kalau menurut Bu Evi, kan nikah siri ini tidak dicatatkan, tapi berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan agama ya, 5 rukun perkawinan dipenuhi maka dia bisa menjadi nikah siri. Nah, apakah yang dimaksud kohabitasi itu termasuk juga nikah siri, Bu Evi, yang akan dihukum? Nah, di sini tidak dijelaskan. Oke. Nah, di luar perkawinan tidak dijelaskan. Artinya begini ya,
bagaimana kalau ini kan, kalau misalnya ini single sama single, karena mungkin ada berbagai alasan ya. Satunya misalnya public figure atau ini dia menyembunyikan statusnya, tapi sebenarnya dia sudah punya ini suami atau istri, atau mungkin dalam hal pekerjaan misalnya dilarang menikah ininya, tapi dia sudah misalnya sudah punya pasangan, akhirnya dia melakukan nikah siri supaya tidak diketahui bahwa statusnya ini sudah menikah, karena mungkin ada hambatan di kerjaannya. Nah seperti itu. Jadi ini kan menarik juga untuk dikupas kalau menurut saya, karena apa? Karena kohabitasi ini tidak di luar perkawinan, ini konsepnya bagaimana dengan misal ini pasangan yang memang anggap saja dulu di daerah-daerah tertentu itu kan proses akta pencatatannya kan juga susah. Nah, apakah mereka ini misalnya udah punya anak, berarti mereka tinggal bersama, berarti apakah itu bisa juga dikatakan mereka telah melakukan kohabitasi? Iya kan? Kalau mungkin dulu belum ada ketentuannya, tapi sekarang kan sudah ada. Nah, berarti setelah aturan ini diberlakukan kan otomatis misalnya mereka masih tetap hidup bersama, karena ya wajar lah, karena mereka udah punya anak, bahkan mungkin udah ada yang ya umur udah tua atau bagaimana, berarti selama ini mereka melakukan kohabitasi. Nah, apakah bukan menurut saya apakah terkait dengan pencatatan ya? Nah, ini kan juga harusnya dipertegas di sini kalau menurut saya, dan juga batasan kalau cuma sekedar mampir, nah ya kan, itu bagaimana terus tinggal bersama sebagai suami istri. Nah, batasan suami istri itu juga tadi juga sudah dijelaskan ya sama Bu Dokter batasan suami istri kan harus, kalau menurut undang-undang perkawinan ini nanti mungkin bisa dikoreksi ya kan, ini harus ada nafkah lahir dan batin ya Bu. Nah, kalau hal itu tidak ada misalnya nafkah lahir atau nafkah batin, kan kumulatif ya. Nah, itu terus berarti bukan dikatakan kohabitasi, berarti misalnya dalam satu rumah memang sih misal pacaran, ya kan, pacaran, tapi mungkin tidak ada misal tidak melakukan hubungan batin ya, berarti tidak karena tidak terpenuhi itu berarti bukan kohabitasi atau bagaimana? Nah, ini batasannya yang kayak sepertinya ini harus diperjelas, karena apa? Karena supaya jelas dan tidak ada kriminalisasi juga. Kalau memang pasalnya abu-abu ini kan nanti juga tergantung juga dalam proses penegakannya juga nanti bagaimana. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, Bu Evi, saya pengen banyak tanya juga Evi, tapi saya ingatkan dulu untuk Clickers bahwa tema kita hari ini yaitu dilematis antara nikah siri dengan kohabitasi, karena memang banyak ya isu-isu kita di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berkaitan dengan kohabitasi. Karena awal mulanya kohabitasi ini untuk melindungi bahwa orang-orang pacaran tuh banyak yang bersama gitu, tinggal bersama, hidup bersama. Sedangkan kalau kita melihat budaya hukum Indonesia, budaya hidup moral bangsa Indonesia tidak mengenal seperti itu. Kalau di luar memang kenapa dulunya nggak diatur? Karena memang hukum Belanda itu secara liberal, memang seperti itu budayanya, tapi budaya Indonesia tidak seperti itu. Makanya muncul pasal tentang kohabitasi. Oke. Kalau Clickers ada pertanyaan silahkan ajukan ke TikTok kita atau chat TikTok kita atau di WA kita di 0822 9797 1005 gitu ya Clickers. Saya lihat memang belum ada pertanyaan ya di TikTok kita, makanya kalau gitu saya aja yang nanya gitu ya. Oke, Bu Evi, karena tema kita hari ini menarik, saya pengen tanya lagi nih, balik lagi tentang kohabitasi dengan nikah siri. Artinya saya butuh justifikasi dari Bu Evi, orang yang nikah siri itu dihukum apa enggak secara pidana? Bagaimana menurut Bu Evi? Orang kalau nikah siri dihukum tidak secara pidana? Iya. Bukan kaitannya ke kohabitasi ini? Kaitannya dengan kohabitasi, karena hubungan nikah siri pasti kan berkaitan dengan kohabitasi, karena nikah siri itu kan hidup bersama, tapi di luar perkawinan yang sah kalau secara dicatatkan tadi yang disampaikan Bu Dokter Emana. Menurut Bu Evi itu bagaimana? Nah, kalau dikaitkan dengan kohabitasi ya, bisa dipenjara atau tidak dikaitkan dengan kohabitasi. Nah, ini tadi saya sempat ini ya bilang ke Bu Dokter Irma ya, kan itu kumulatif ya.
Iya kan? Tinggal bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Nah, otomatis harus ada pembuktian sebagai suami istri. Lah sebagai suami istri nanti kalau berdasarkan undang-undang perkawinan ya, anggap saja salah satunya adalah harus ada nafkah lahir atau batin. Iya kan? Nah, kalau memang itu dalam pembuktiannya memang karena memang susah ya. Karena kan harus kumulatif itu kan berarti semuanya. Iya, betul. Iya kan? Berarti harus ada nafkah batin. Nah, itu bagaimana proses pembuktiannya? Karena tinggal bersama belum tentu batasan untuk menentukan suami istri kayak gimana. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau selama batasan suami istri itu nanti dikaitkan dengan undang-undang perkawinan itu bisa dibuktikan, bisa. Tetapi kalau memang dalam proses pembuktiannya memang dia hanya tinggal bersama, misalnya dibagi kamar, anggap saja bagi kamar untuk anggap saja untuk mengenal pasangannya, ya kan, untuk mengenal pasangannya, memang dia tinggal serumah tapi beda kamar. Tapi di luar itu tapi dia pacaran. Iya kan, dia pacaran. Nah, dan otomatis kan misalnya anggap saja berbagi urunan, urunan atau patungan ya untuk rumah ya, anggap saja dia tinggal bersama. Nah, tapi tidak melakukan hubungan, berarti apakah itu juga bisa masuk kohabitasi selama itu tidak ada pembuktian ya menurut saya, karena kan itu juga harus dibuktikan makanya harus ditentukan dulu batasan sebagai suami istri. Nah, kalau dikaitkan dengan undang-undang perkawinan karena kumulatif berarti harus ada nafkah batin juga kan. Nah, selama itu bisa dibuktikan ya ini mesti bisa, cuman kan ini pasal ini otomatis susah kan pembuktiannya. Nah, kalau dari saya seperti itu. Jadi nanti kemungkinan di dalam proses penegakannya ya, dan mungkin dari fakta-fakta di persidangan dan juga mungkin dari hakimnya sendiri mungkin ya. Tapi kalau saya selama unsur-unsur di dalam ini tidak terbukti di dalam fakta di persidangan ya otomatis tidak akan bisa, meskipun tapi ini juga batasan suami istri kan nanti juga akhirnya juga akan didasarkan kalau menurut ini berdasarkan undang-undang perkawinan. Artinya kohabitasi itu tidak lepas dengan undang-undang perkawinan gitu ya. Iya, nah karena kita kan bukan negara Islam ya, tadi kan hukum negara, karena memang nikah siri, anggap saja nikah siri, tapi apakah dia melakukan hubungan itu bagaimana proses pembuktiannya? Sebagai suami istri. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Berarti artinya ini bisa dipidana kalau memang terbukti ya, teman-teman. Kalau dia memang nikah siri tapi kegiatannya seperti suami istri walaupun jadi luar perkawinan, itu bisa aja dihukum gitu ya Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Wah, ini sekarang saya ingin tanyakan kepada Bu Dr. Erma. Wah, nikah siri itu gimana sih konsepnya? Apakah yang beda agama bisa disebut sebagai nikah siri, Bu Dr. Erma? Ya, apakah seorang muslim boleh nikah dengan non muslim? Ini saya karena nikah siri itu hanya ada pada agama Islam ya. Makanya saya berpatokan pada salah satu pihak pasti muslim. Gitu kan. Baik. Nah, orang-orang akan beranggapan kalau salah satu pihak, apalagi yang muslim itu laki-lakinya, boleh beristrikan non muslim gitu. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas disebutkan, nikahilah orang yang sekufu. Nah, kalau sudah sekufu ya nggak ada beda agama itu, dan itu lebih dipertegas lagi dalam pasal 40 KHI, haram hukumnya seorang laki-laki yang menikahi wanita non muslim. Nah, seperti tadi saya katakan, karena nikah siri itu hanya ada di agama Islam, maka tidak ada lembaga pencatat satupun yang ada, entah itu resmi, entah itu siri. Karena sudah diharamkan KHI, jadi tidak akan mungkin pernah dilakukan. Nah, saya nggak tahu apakah lembaga pencatat mau mencatat perkawinan untuk yang non muslim, misalnya Hindu sama Buddha, atau Nasrani sama Katolik, atau Nasrani sama Buddha. Tapi saya sepanjang selama ini saya tanya pada mereka, di dalam
di dalam kitab suci kita, Bu, tidak ada juga dilarang untuk melakukan perkawinan antar agama gitu. Oke, clickers, ini silahkan di tap layar juga ya. Wah, saya ini diminta untuk tap layar gitu biar banyak yang tonton, banyak yang kita bisa memberikan informasi dan ilmu ya. Ini sangat penting untuk kita paham tentang hukum itu, teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada cewek Capri. Wah, send bunganya ya. Terima kasih. Oke. Saya pengen balik lagi ke Bu Evi. Ini banyak pertanyaan tentang pidana sebenarnya di benak saya, Bu Evi, yang masih mengganggu pikiran saya. Oke. Dikatakan orang hidup bersama, tadi kan memang nggak ada standar kegiatannya apa. Oke, kalau saya tanya dari jangka waktunya, kapan orang misalnya, apakah saya masak berdua di rumah 1 jam aja terus pergi, apakah saya bisa disebut sebagai kohabitasi? Apakah saya bisa dihukum? Kalau cuma 1 jam atau paling banter lah saya makan bersama deh 30 menit, itu kan layak, suami istri kan pasti makan bersama kan. Nah, bagaimana kalau saya makan sama pacar saya 30 menit aja, apakah itu termasuk kohabitasi menurut gue? Nah, karena di sini kan tidak jelas. Kalau menurut saya kan artinya batasan otomatis kalau misalnya hanya sekedar makan-makan, ya kan, di luar sebagai suami istri, nah, otomatis kan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Iya. Nah, anggap saja memang ini pacaran, tapi kan untuk bisa apakah bisa dikatakan kohabitasi atau tidak karena batasan suami istri ini, iya kan? Nah itu kan juga harus dibuktikan terkait dengan kumulatif tadi, nafkah lahir ataupun batin. Kalau misalnya hanya bisa, kalau memang itu tidak terbukti ya nggak bisa, kan unsur-unsurnya harus dibuktikan juga. Nah misalnya sekedar makan, terus pacaran tapi tidak ada sebagai suami istri. Lah ini sebagai suami istri kalau kita berdasarkan undang-undang perkawinan tadi harus ada nafkah lahir dan batin. Nah itu tidak bisa dibuktikan ya otomatis ya tidak bisa dikatakan sebagai suami istri. Makanya dalam proses penegakannya misalnya orang tua ataupun anak ataupun misalnya pasangan lah, ya kan mau mengadukan ya sah-sah saja karena memang mereka berhak, punya hak untuk itu. Tetapi nanti dalam proses pembuktiannya kan apakah unsur-unsur itu terpenuhi? Apakah memang bisa dibuktikan? Kalau sekedar makan, terus apakah nafkah lahirnya tidak bisa dibuktikan, nafkah batinnya juga tidak bisa, padahal kaitannya sebagai suami istri. Nah seperti itu. Oke, padahal itu sangat penting ya, jangka waktu, kegiatan apa saja yang disebut sebagai kohabitasi itu sangat mempengaruhi bagaimana orang akan dihukum. Iya, nah memang seharusnya ini dipertegas supaya kepastian hukumnya juga jelas. Apa jangan-jangan ya waktu pembentukan pasal tentang kohabitasi ini memang sengaja dibuat karet, semua bisa dijebak gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali, sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum. Tapi mungkin ke depan kita bisa mengajukan ke MK ya, mungkin kalau untuk kepastian hukumnya seperti apa. Tapi sekarang kan bisa multitafsir. Jadi hukum itu juga abu-abu kan nanti juga. Abu-abu itu sangat sulit bisa menjebak siapapun, sama kayak dulu seperti undang-undang UITE ya sebelum ada yang terbaru itu menjebak siapapun itu kan sangat berbahaya juga. Orang cuman makan-makan langsung dilaporin gitu. Wah, itu kan berbahaya, lagi makan bareng gitu di rumah terus tiba-tiba dilaporin gitu. Tiba-tiba polisi datang. Iya, itu kan batasan untuk itu kan juga bahaya ya. Batasan hidup bersama itu juga berapa lama? Kalau itu dipertegas kan jelas, kepastian hukumnya juga jelas. Oke, saya pengen tanya nih kan karena dia multitafsir, menurut benaknya Bu Evi, pandangan Bu Evi, berapa sih layaknya yang disebut sebagai hidup bersama itu, jangka waktunya berapa menurut? Kalau menurut saya ya hidup bersama ini kan nggak bisa ya kita potong sepotong hidup bersama. Kalau hidup bersama tanpa memang dia tidak pacaran, hanya sekedar sharing rumah, itu beda lagi karena tidak sebagai suami istri. Nah, tapi kalau dalam konteks kohabitasi ini, batasan hidup bersama selayaknya suami istri di luar perkawinan, kalau menurut saya memang harus ada kontinu. Gitu, kegiatannya kontinu ya. Nggak bisa setengah-setengah, maksudnya dia ada jeda pisah terus datang pisah datang. Harus ada kontinuitas itu. Nah, itu pun juga tetap juga nanti dikaitkan juga sebagai suami istri dan di luar perkawinan. Seperti itu. Batasannya itu, terus nanti batasan sebagai suami istri ini apa? Di luar perkawinan ini apa? Apakah di luar perkawinan yang sah secara agama, secara negara atau bagaimana? Itu kan harus dipertegas juga. Karena kan kita juga banyak di masyarakat kita
meski single sama single karena mungkin beberapa alasan mereka menyembunyikan atau mungkin mereka dikasih ini untuk menghindari dosa. Oke. Karena mungkin ada hal lain, misalnya pekerjaan saya enggak bisa. Oke. Atau saya public figure, tapi dia menghindari dosa atau mungkin karena lebih tepatnya mungkin bisa lebih ini ya, mungkin karena pekerjaan ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya ingatkan lagi kepada clickers, tema kita hari ini dilematis antara nikah siri dengan kohabitasi, karena kita akan menafsirkan bagaimana konsep kohabitasi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oke clickers, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan ke TikTok kita atau chat WA kita di 0822 9797 1005. Oke clickers, kalau ada pertanyaan langsung aja, jangan sungkan. Yang ada di luar langsung masuk aja, jangan ragu untuk bertanya, karena kita berdiskusi, memberikan ilmu bagaimana sih konsep-konsep yang ada di hukum pidana, khususnya kohabitasi. Oke, saya pengen tanya ke Bu Dr. Erma lagi, balik lagi ya. Tadi Bu Evi mengatakan bahwa ini orang yang layaknya suami istri di luar perkawinan. Oke, saya pengen tanya, kalau yang di dalam perkawinan sendiri, hubungan atau layaknya kegiatan suami istri itu apa aja, Bu Dr. Erma? Wah, ini dosen Gensi yang belum masuk ke ranah. Karena belum ada status Pertanyaannya perkawinan. Jadi saya nggak tahu, makanya saya bertanya gitu ya. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di situ sudah disebutkan apabila mereka sudah terikat perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, mereka punya hak dan kewajiban. Jadi karena perjanjian itu, mereka punya hak, istri punya hak, istri juga punya kewajiban. Suami punya hak, suami juga punya bersangkutan, baik itu nafkah lahir, nafkah batin. Lah, orang-orang beranggapan yang namanya nafkah batin itu sebenarnya kasih uang, ini gajiku. Tidak. Ada uang belanja, ada uang nafkah. Harusnya dipisahkan antara uang belanja dengan uang nafkah. Jadi uang nafkah itu apa? Uang nafkah itu digunakan untuk istri, kepentingan istri sendiri. Untuk beli make up, untuk ke salon, untuk beli tas, beli baju, itu uang nafkah. Tapi kalau ini uang untuk makan sehari-hari, itu namanya uang belanja, bukan uang nafkah. Jadi kalau selama ini banyak suami yang sebenarnya tidak mengetahui tentang beda antara nafkah dan uang belanja, harusnya itu dipisahkan. Kalau mereka ternyata hanya ngasih uang belanja, berarti selama ini istrinya nggak dikasih nafkah lahir. Nah, untuk nafkah batin sekarang, orang-orang selalu beranggapan nafkah batin itu urusan ranjang, padahal enggak. Enggak hanya itu. Sekarang ketenangan istri, perlindungan istri, kenyamanan istri, itu juga nafkah lahir dari nafkah batin dari seorang suami kepada istrinya. Jadi terus masalah anak sekarang, semua akan beranggapan, apalagi seorang bapak kalau anaknya itu melakukan kesalahan yang fatal gitu loh, itu hasil didikanmu. Loh, kok bisa gitu loh menyalahkan istrinya, padahal untuk pendidikan anak itu kewajiban bersama antara suami dan istri, bukan hanya kewajiban istri saja. Jadi kalau ada kesalahan pada anak, itu berarti bapaknya yang nggak mau dan lepas tangan untuk tidak mendidik ke anaknya. Oke, itu ya batasan untuk disebut sebagai orang yang layaknya suami istri ya, harus memberikan nafkah lahir maupun batin. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk, ternyata udah cepet juga ya, Kopatria, kita udah mau di ujung acara ini. Pertanyaan terakhir nih buat Bu Dr. Erma harusnya dari user 87697269, wah panjang ya. Oke, makna perempuan ahli kitab yang diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim itu seperti apa ya Bu Dr. Erma? Oke. Ahli kitab. Ya, Kalau dulu zamannya Rasulullah, yang disebut dengan ahli kitab, orang itu betul-betul paham tentang kitab yang dipegangnya. Jadi kitab yang didalami, pokoknya yang diakui, yang diyakini kebenarannya. Kalau sekarang saya nggak yakin ada ahli kitab. Oke. Kenapa saya nggak yakin? Mereka yang mengaku muslim aja belum tentu paham tentang Al-Quran. Mereka yang mengaku Nasrani, Katolik belum tentu paham tentang Injil. Mereka yang beragama Hindu, Buddha
Wedanya juga belum tentu mereka paham betul sampai ke inti persoalannya gitu. Jadi yang dinamakan ahli kitab harusnya mereka secara detail tahu betul kitab yang diyakini kebenarannya. Oke, berarti ahli orangnya ahli begitu ya, bukan cuma sekedar baca dan Iya, hafal gitu ya. betul. Oke, karena kita sudah di ujung acara, udah ada pertanyaan terakhir dan saya pengen minta closing statement dari Bu Evi dengan Bu Dr. Erma. Bu Evi dulu deh, closing statement untuk tema kita hari ini apa Bu Evi? Ya, kalau dari saya ya, memang ini apa namanya kohabitasi ini kan juga konsepnya atau pasalnya ini kan kabur. Tapi sebaiknya kalau memang ada ketentuan seperti ini hindari, Oke. hindari saja, hindari. Meskipun memang kabur karena nanti akan bermasalah dengan hukum. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi hindari. Tapi kalau memang misalnya sudah nikah siri ya, ini kan siri ini kan kalau memang tidak ada masalah ya kenapa nggak dicatatkan saja untuk menghindari Betul. menghindari kena kohabitasi ini seperti itu. Oke, jadi kliker semua yang masih pacaran dan serumah apa sekos, hati-hati ya. Wah, ini saya ingatkan betul ini. Karena sudah ada pasalnya. Oke, Bu Dr. Erma monggo closing statement dari Bu Dr. Erma. Saya tekankan sekali lagi untuk yang wanita perempuan, jangan mau dinikah siri karena itu menurunkan harga martabat kita dan tentunya penghinaan terhadap kita, karena kita nggak tahu watak selanjutnya dari laki-laki yang menikahi kita itu bagaimana. Yang pertama, yang kedua, kalau terkumpul harta kekayaan dalam perkawinan itu juga tidak jelas. Ini hartanya siapa? Apalagi kemudian akan dihasilkan anak dari perkawinan tersebut. Anak itu akan ikut siapa? Ikut bapaknya kah? Ikut ibunya? Meskipun sudah ada putusan MK yang mengatakan anak yang lahir dari hasil nikah siri boleh mewaris dari keluarga bapaknya dan dari bapaknya. Akan tetapi alangkah baiknya kalau kita itu betul-betul punya senjata bahwa kita itu bisa menunjukkan pada dunia saya itu istrinya si A, si B, si C dengan ini loh buktinya. Nanti suatu saat ada permasalahan meninggalnya si laki-laki tersebut, kita akan kuat sebagai ahli waris. Oke, terima kasih Bu Dr. Erma. Terima kasih Bu Evi sudah hadir di dalam acara kita yang setiap minggu ini yang kita laksanakan dengan Klik FM. Dan jangan lupa buat Klikers untuk tetap hadir di acara kita setiap hari Selasa. Itu ada talk show hukum kerjasama antara Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Dan jangan lupa follow Instagram kita, follow TikTok kita, subscribe YouTube kita di fh.narotama. Dan jangan lupa juga follow @klikfmsby di Instagram, TikTok maupun di YouTube. Oke, terima kasih Bu Evi sudah hadir dalam acara kita. Terima kasih Bu Dr. Erma sudah hadir juga dalam acara kita. Untuk Klikers terima kasih sudah hadir.